Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati jajaran manajemen, para pemimpin divisi, serta rekan-rekan yang berbahagia. Jika kita membuka media sosial atau membaca artikel bisnis belakangan ini, kita seringkali menemui kata-kata seperti karyawan yang rapuh, kutu loncat, atau generasi yang sulit diatur. Label-label ini hampir selalu diarahkan kepada salah satu kelompok pekerja muda yang kini mulai mendominasi lantai bursa kerja kita yang biasa kita sebut dengan generasi Z atau Gen Z. Namun, apakah stigma tersebut sepenuhnya benar? Ataukah kita yang belum berhasil memahami cara membuka kunci potensi terbaik mereka? Hadirin yang berbahagia, kita harus mengakui bahwa Gen Z lahir dan tumbuh bersamaan dengan melesatnya teknologi dan kecerdasan buatan. Mereka adalah digital native yang sejati. Di saat generasi sebelumnya membutuhkan waktu yang khusus lama untuk beradaptasi dengan tools digital baru, Gen Z mampu menguasainya dalam hitungan hari bahkan jam. Kelebihan utama mereka terletak pada kelincahan adaptasi teknologi yang tinggi, kreativitas yang out of the box. Mereka tidak melihat teknologi sebagai alat bantu, melainkan sebagai perpanjangan dari cara mereka berpikir. Di dunia kerja yang menuntut efisiensi tinggi, otomatisasi, dan inovasi tanpa batas, kemampuan Gen Z ini adalah aset yang sangat berharga. Mereka membawa perspektif segar, solusi kreatif yang belum pernah terfikirkan sebelumnya, serta kecepatan kerja yang didorong oleh literasi digital yang sangat tinggi. Namun, di mana potensi itu berada, di situ ada tantangan. Gesekan di dunia kerja yang sering kali terjadi bukan karena penurunan etos kerja, melainkan karena tantangan komunikasi antar generasi. Gen Z menyukai komunikasi yang transparan, langsung, dan juga bersifat dua arah. Mereka tidak begitu menyukai birokrasi komunikasi yang kaku dan interaksi searah yang tanpa penjelasan logis di baliknya. Ketika terjadi gap atau jarak komunikasi dengan generasi baby boomer atau Gen X yang terbiasa dengan struktur formal dan hierarki ketat, terjadilah miskomunikasi. Jarak inilah yang seringkali menghambat kinerja organisasi dan memicu munculnya stigma-stigma negatif yang sebenarnya bisa dihindari jika kita mampu membangun jembatan untuk berkomunikasi yang inklusif. Lalu, bagaimana solusi praktis untuk kita, para pemberi kerja dan manajemen untuk meningkatkan ketertarikan serta loyalitas mereka? Pertama, terapkan kepemimpinan yang bersifat mentorship. Gen Z itu tidak mencari sosok bos yang sekedar memberi perintah, tetapi mereka mencari mentor yang bisa membimbing, memberikan feedback berkala, dan menghargai ide-ide yang mereka punya. Yang kedua yaitu memberikan fleksibilitas dan keseimbangan hidup atau work-life balance. Berdasarkan data, fleksibilitas kerja serta perhatian perusahaan terhadap kesehatan mental adalah faktor penentu utama bagi Gen Z untuk bertahan di sebuah perusahaan. Bagi mereka, produktivitas tidak diukur dari beberapa jam duduk di kubikel kantor, melainkan dari kualitas output yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu ketersediaan jalur karir yang jelas dan juga transparan. Jelaskan bagaimana kontribusi harian mereka berdampak pada visi besar perusahaan. Ketika mereka merasa pekerjaan mereka bermakna, loyalitas itu akan tumbuh dengan sendirinya. Hadirin sekalian, menyelaraskan ekspektasi antara karyawan muda dan juga perusahaan bukanlah tantangan siapa yang harus mengalah. Ini adalah tentang kolaborasi. Kita tidak bisa memaksa roda zaman berputar. Masa depan dunia kerja berada di tangan mereka yang menguasai teknologi, dan mereka adalah Gen Z itu sendiri. Mari kita hapus stigma negatif tersebut. Mari kita ubah sudut pandang kita dari menuntut mereka menyamai kita menjadi mengarahkan potensi luar biasa yang mereka miliki demi kemajuan bersama. Ketika perusahaan mampu menyediakan lingkungan kerja yang adaptif, komunikatif, dan juga suportif, maka produktivitas dan etos kerja dari Gen Z tersendiri akan mengalir dengan sendirinya. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Selamat pagi dan mari kita songgang masa depan kerja yang lebih kolaboratif dan juga inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.